Halo semuanya, saya Bim Bim. Kali ini kita akan membahas tentang bajak laut. Bukan yang ini, apalagi yang ini. Tapi kita akan membahas bajak laut Somalia. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu apa sih itu bajak laut, jadi secara singkat atau secara sederhananya ya, bajak laut adalah kegiatan ilegal atau kegiatan melanggar hukum yang bisa digambarkan seperti perampokan, tapi dilakukan di laut. Seperti pembajakan kapal dagang, kapal nelayan, atau kapal tanker minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merujuk kepada perompak Somalia, mereka adalah kelompok bersenjata yang berperan sebagai bajak laut. Nah, dan mereka biasanya beroperasi di perairan sekitar tanduk Afrika, terutama di Teluk Eden dan Samudra Hindia. Mereka berasal dari Somalia tentunya karena disebut dengan bajak laut Somalia ya. Nah, negara Somalia ini sejak tahun 1991 mengalami konflik berkepanjangan dan tidak memiliki pemerintah pusat yang stabil secara signifikan. Perompak Somalia ini aktif pada tahun 2000-an dan mencapai puncak puncak kayak rame-ramenya pembajakan itu pada tahun 2008 sampai 2011. Kegiatannya meliputi penyerangan kapal dengan senjata seperti AK-47 dan RPG. Kalau kalian tanya, kenapa AK-47? Jadi AK-47 itu senjata yang tergolong legenda. Kenapa legenda? Karena pertama, itu murah, perawatannya mudah, pengompresinya mudah, dan suku cadangnya banyak. Jadi kalau kalian lihat di film, kenapa banyak teroris atau kelompok-kelompok kriminal itu menggunakan AK-47 ya itu alasannya, murah. Dan alasan lain itu untuk melakukan penyanderaan awak kapal yang nantinya akan mereka gunakan untuk meminta tebusan dan juga membajak kapal dan memindahkannya ke wilayah Somalia yang melibatkan jaringan logistik dan intelijen internasional. Lalu lalu siapa sebenarnya bajak laut Somalia ini? Saya memiliki beberapa jawaban. Yang pertama adalah mantan nelayan. Banyak dari mereka adalah nelayan lokal yang kehilangan mata pencahariannya karena aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing baik dari Asia maupun dari Eropa, dan juga pencemaran laut oleh limbah industri. Yang kedua yaitu kelompok bersenjata atau milisi. Yang sejumlah kelompok milisi bersenjata termasuk yang terafiliasi dengan klan lokal mulai menggunakan perompakan sebagai sumber pendanaan, sarana kekuasaan lokal, bentuk perlawanan terhadap kapal asing. Yang ketiga, jaringan kriminal internasional. Ada investor dan penyandang dana dari luar Somalia. Perompakan menjadi bisnis terorganisir, yaitu mulai dari investor yang membiayai, pelaku di lapangan yang beroperasi, dan negosiator yang menangani tebusan. Jadi intinya mereka bekerja sama oleh beberapa pihak. Next, struktur organisasi perompak Somalia. Perompak di Somalia tidak terorganisir dalam satu kelompok tunggal, melainkan terdiri dari beberapa kelompok atau sindikat yang beroperasi secara independen, namun seringkali memiliki hubungan atau afiliasi tertentu. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam struktur organisasi perompak. Yang pertama, kelompok perompak, Pirates Action Group. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari 7 hingga 10 unit yang beroperasi melakukan pembajakan dari berbagai pelabuhan di sepanjang garis pantai Somalia. Yang kedua ada pemodal atau sponsor. Ini adalah beberapa individu atau kelompok bisnis yang berperan sebagai pemodal atau penyedia dana untuk operasi pembajakan. Yang ketiga ada negosiator dan perantara. Jadi setelah kapal dibajak, peran negosiator ini menjadi krusial di mana mereka nanti akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan seperti perusahaan pemilik kapal atau pemerintah negara asal kapal untuk menegosiasi tebusan. Nah, negosiator ini seringkali memiliki pengalaman dan diplomasi atau memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang relevan. Oke, next. Ada pemerintah lokal dan otoritas. Di beberapa kasus, otoritas lokal atau pejabat pemerintah di wilayah seperti Puntland dan Galmudug mungkin memiliki hubungan dengan kelompok perompak. Meskipun tidak terlibat secara langsung, mereka mungkin memberikan perlindungan atau dukungan logistik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sembunyi-sembunyi, tapi tetap mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, alasan mengapa mereka melakukan pembajakan. Nah, yang pertama, ekonomi yang hancur. Tidak ada pekerjaan tetap atau ekonomi formal. Yang kedua, ketidakstabilan politik, negara tanpa pemerintahan yang efektif.
sehingga pemerintah pusat tidak dapat mengatur sebagian besar masyarakatnya. Yang ketiga, keamanan laut lemah, minimnya penjagaan di perairan luas. Yang keempat, motivasi balas dendam dan survival, tanggapan terhadap eksploitasi oleh kapal asing. Makanya jika kita melihat film dokumentasi dari The Pirates of Somalia atau apa saya lupa, nanti akan saya cantumkan judulnya, itu mereka menyebut dirinya bukan bajak laut tapi pelindung pelindung laut Somalia. Oke, next, peta wilayah perompak Somalia. Perompak di Somalia terutama terjadi di sepanjang pantai timur negara tersebut yang membentang dari 3.000 km. Beberapa titik utama menjadi pusat aktivitas perompak antara lain Gulf of Aden, perairan antara Somalia dan Yaman, yang merupakan jalur pelayaran utama dari Laut Merah ke Samudra Hindia. Terus juga ada Teluk Guardafui, terletak di timur Laut Somalia dengan wilayah Puntland. Terus yang ketiga ada perairan sekitar Ail dan Garagat. Maaf kalau salah sebut. Kawasan pesisir di Puntland yang dikenal sebagai pusat operasi perompak, kawasan inti dari perompakan. Yang keempat ada Haradher dan Hoboi, kota pelabuhan di wilayah Galmudug yang sebenarnya merupakan markas besar kelompok perompak. Aktivitas perompak biasanya meningkat selama musim panas, monsun, ketika perompak lebih sering berada di markas mereka di daratan, seperti di Ail dan Haradher. Namun serangan juga dapat terjadi sepanjang tahun, tergantung pada situasi keamanan dan logistik. Dampak global dari pembajakan perompak Somalia, yaitu yang pertama, meningkatkan biaya asuransi laut. Terus juga perubahan rute pelayaran dunia, ya karena ini untuk mencari aman aja. Yang ketiga ada tindakan militer internasional baik dari NATO, Uni Eropa, dan negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Yang keempat ada adopsi sistem keamanan bersenjata di kapal dagang. Jadi beberapa kapal yang lewat atau menempuh jalur Somalia ini, beberapa mereka menyewa keamanan swasta ya untuk melakukan penjagaan. Next, modus operandi perompak Somalia. Dalam melakukan aksi pembajakan, mereka biasanya melakukan beberapa tahap sebelum melakukan aksinya, yaitu yang pertama adalah identifikasi target. Ini menggunakan intelijen atau informasi dari pelabuhan, yang target utamanya biasanya kapal besar yang lambat dan tanpa pengamanan. Yang kedua ada fase serangan, yaitu menggunakan speedboat kecil, skiff, dan kapal induk untuk menjangkau laut lepas dengan persenjataan seperti AK-47, RPG, atau peluncur roket. Yang ketiga ada proses pembajakan. Nah, proses pembajakan ini mereka sudah naik ke kapal dengan tali atau tangga portable yang setelah mereka berhasil naik, mereka akan melakukan penyanderaan kepada awak kapal, membawa kapal ke wilayah lepas pantai Somalia. Fase keempat adalah negosiasi tebusan. Nah, ini adalah akhir dari pembajakan mereka, yaitu kontak dilakukan dengan perusahaan atau negara pemilik kapal, rata-rata dengan uang tebusan 1-5 juta US dollar, dan pembayaran seringkali dilakukan melalui uang tunai yang dijatuhkan dari helikopter. Jadi seperti airdrop gitu. Nah, di sini ada tokoh-tokoh terkenal dari perompak Somalia. Yang pertama ada Muhammad Abdi Hasan atau Afwein yang dijuluki sebagai Big Mouth. Dikenal sebagai raja perompak Somalia yang mengorganisasi banyak pembajakan skala besar termasuk kapal tanker. Pernah mengaku pensiun dari perompak tahun 2013, namun akhirnya tertangkap oleh otoritas Belgia dalam operasi intelijen. Yang kedua ada Abdulwalimus. Nah, salah satu dari sedikit perompak yang diadili di AS, tertangkap dalam kasus pembajakan kapal Maersk Alabama 2009, yang kemudian kisah ini diangkat dalam film Captain Phillips. Kalian bisa melihat alur ceritanya di YouTube. Nanti akan saya tampilkan cuplikannya. Dan akhirnya Abdulwalimus ini dijatuhi hukuman 33 tahun penjara di Amerika Serikat. Respon dan penanggulangan internasional. Bagaimana sih internasional menanggapi permasalahan perompak ini? Jadi dalam respon nasional ini, yang pertama, mereka melakukan operasi militer maritim. Contoh nama operasinya antara lain Operasi Atalanta, Combined Task Force 151, Ocean Shield. Ya, ini organisasi-organisasi negara seperti Uni Eropa,
koalisi multinasional AS, Inggris, Turki, dan lain-lain, dan NATO. Tujuannya apa? Yaitu tentang patroli dan pelindungan kapal, anti pembajakan, misi pelindungan kapal di Laut Arab dan Teluk Aden. Oke, yang kedua ada private security, keamanan swasta yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu sejak tahun 2011 banyak kapal mulai membawa tim keamanan bersenjata seperti tentara bayaran yang mereka sewa sendiri. Gitu. Tindakan ini terbukti sangat efektif menurunkan jumlah serangan. Yang ketiga ada pembentukan patroli laut Somalia, Somali Maritime Police. Dukungan dari PBB dan Uni Eropa yang bertujuan melatih aparat lokal mengamankan perairan mereka. Dari data yang saya dapatkan, aktivitas perompak ini telah menurun dari tahun 2010 yang terjadi 219 insiden, 2011 yang terjadi 237 insiden, 2015 yang terjadi kurang dari 20 insiden, dan bahkan 2020 sampai 2025 hampir 0 insiden. Namun tetap diwaspadai di wilayah perairan Somalia ini. Terus kenapa ada penurunan tentang aktivitas perombakan ini, yaitu yang pertama ada keamanan bersenjata di kapal seperti yang tadi sudah saya jelaskan, patroli angkatan laut dan penguatan hukum di Somalia meski masih lemah, tapi setidaknya ada peningkatan. Walaupun ancaman pembajakan ini sudah menurun drastis, namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Beberapa kelompok masih aktif secara diam-diam. Terlebih lagi situasi politik Somalia yang masih rapuh dan ada kemungkinan perombakan bangkit kembali, terutama jika perhatian internasional menurun. Nah, ini yang patut diwaspadai oleh kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan, bahkan termasuk negara-negara internasional, untuk tetap memantau keamanan perairan maritim di kawasan Somalia. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan informasi dan pembawaan bicara saya yang mungkin sulit dipahami, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin pendapat-pendapat yang berbeda, bisa kalian jelaskan di kolom komentar. Terima kasih.